Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Han pun mengeluarkan semua yang ia punya. Segala upaya kali ini ia keluarkan. Game pertama masih dengan mudah ia lewati. Game kedua pun dimulai. Nama gamenya adalah Ritme Game, tingkat kesulitan Super Hell plus penalty. Ya, ini mirip sih sama game Guitar Hero ya guys, tapi bedanya ini make piano. Han dengan jari jemarinya yang terampil dengan cepat menyelesaikan game itu. Game ketiga yaitu game bernama Tetris, dengan mudah juga dilewati oleh Han. Lalu game keempat Pinball, ini juga masih belum berarti bagi babang Han kita. Satu persatu game di sana telah Han lewati, bahkan sampai veteran blacksmith di sana sampai kebingungan melihat kehebatan dari Han. Lalu perlahan terlihat pedang dari Han mulai terbentuk, dan pada tahap terakhir terlihat Han dan Yurnet sudah capek parah. Han bergumam, "Aku harus bisa melewati ini dan ini bagian akhirnya." Seketika pedang dari Han dikelilingi oleh lingkaran sihir. "Jadi inilah akhirnya," teriak Han sambil menyelesaikan kepingan terakhir dari pembuatan senjata Super Divine-nya. Ding, pesan pun muncul. Anda telah berhasil membuat senjata dengan tingkatan U. Wadaw, tingkatan di atas S ini mah. Lalu setelah selesai, Han langsung menjatuhkan badannya ke lantai dan terlihat juga Yurnet sudah sangat kelelahan. Yah, inilah dia bentuk dari pedang yang dibuat oleh duet Han dan Yurnet. Ya, jadi inilah statistik dari pedang Han. Bisa di pause ya, mungkin buat kalian yang mau baca. Ini juga item kedua yang di atas yang saling berkaitan, dan kesaktian cincin ini bisa manggil item apapun dari Nephilim. Kok poin 3 ada yang aneh ya? Tanya dari Han. Di sini Yurnet berkata, "Sebenarnya saya khawatir Master kalau Anda pergi sendirian." Yurnet juga berkata, "Jadi karena item itu terhubung dengan Nephilim, Anda dapat memanggil senjata apapun dari sini. Dan oleh karena senjata Master yang sangat kuat, Master dapat melakukan Dimension Leap." Dan Yurnet juga menegaskan ketika Han dalam situasi genting, tolong jangan ragu menggunakan kekuatan itu. Anda dapat memanggil senjata dari Nephilim sebanyak 3 kali, dan kekuatan dari senjata dibatasi saat menjalani misi utama. Karena jaraknya jauh dari kami, maka Anda hanya bisa menggunakannya sekali dalam misi. Lalu setelah mendengar penjelasan Yurnet, Han pun membuang shield dan pedang lamanya. Wah, apakah ini tanda-tanda Han akan berganti gaya bertarung? Menarik ya untuk kita tunggu. Sebelum pergi, Han berkata, "Akan kupastikan membuatmu terkejut ketika aku kembali." Kita melihat para instruktur sudah mulai turun tangan langsung dalam latihan duel kali ini. Seperti biasa, bos kita Han hanya mantau-mantau aja sama Jenna. Jenna penasaran dengan Han apakah bisa melihat pergerakan dari masing-masing instruktur karena dirinya tak bisa mengikuti sama sekali. Instruktur tombak memberikan tips pada pengguna tombak sebisa mungkin untuk menjaga jarak saat menghadapi musuh. Untuk assassin, instruktur memberikan saran untuk mencari titik lemah musuh terlebih dahulu, lalu menghabisinya dalam sekejap. Jadi lebih ke menganalisis dahulu ya. Lalu instruktur lainnya berteriak, "Untuk semua anggota pelatihan untuk bersiap melakukan sparring 1 lawan 1. Oke, kali ini giliran Jenna mendapatkan pelatihan melawan instruktur assassin. Ini sesuai ya sama kelas Jenna yang archer dan assassin. Terlihat Jenna sangat kewalahan dan di sini si instruktur masih adem ayem dan santuy. Ya, kita bisa simpulin sih sejauh mana perbedaan kekuatan mereka. Lalu akhirnya giliran babang Han kita. Bahkan instruktur pedang sangat terkejut menerima serangan pedang Han yang sangat berat. Nggak tahu aja ya, si Han latihan sama pengguna pedang nomor 1 di Nephilim. Ya, siapa lagi kalau bukan babang Ridigon. Merasa terdesak, instruktur ini berusaha mempertahankan posisinya dari serangan Han yang membuatnya terpojok. Tanpa ia sadari, ia mengeluarkan mode berserknya untuk melawan seorang anggota pelatihan. Dengan cepat, instruktur lainnya menepuk pundaknya. Ia berkata, "Vezalin, cukup. Kau sudah kelewatan batas." Dengan canggung, Vezalin berkata,
Maaf Tuan Edelkin. Edelkin dengan tatapan seriusnya dalam benaknya ia berkata, ini adalah kali ketujuhnya kami melatih peserta dari lobi lain. Tapi dari ribuan peserta yang aku lihat sejauh ini, baru dia saja yang menunjukkan bakat yang luar biasa seperti ini. Aku juga tahu kalau para instruktur tidak menggunakan seluruh kemampuannya, tapi belum ada yang pernah melukai instruktur sampai seperti ini. Ada hal yang aneh darinya. Lalu keesokan harinya, Han ternyata sudah beres-beres duluan, sedangkan Sigrid mengejek Han. Kenapa sih beres-beres sendiri? Kan ada aku. Han dengan muka polosnya berkata, ini kan hari terakhirku, jadi okelah kalau aku beres-beres sekali-sekali. Di sisi lain, Han juga nggak bisa berkata-kata lagi dengan tingkah si Yurnet yang memberikan dekorasi papan selamat karena telah lulus pelatihan. Han berhasil menjadi posisi pertama pada pelatihan kali ini. Ia mendapatkan pedang yang ia buat sendiri sebagai hadiahnya. Selain itu, Jenna Shirai. Jenna Shirai adalah yang terbaik di antara para peserta kelas Thief, tapi secara keseluruhan berada di posisi kedua. Dia lumayan berbakat, ucap Yurnet. Han juga memberitahu kalau ia telah menulis surat untuk Elsit agar dia tidak terus menyalahkan dirinya sendiri. Scene pun berpindah ke arah Han dan Yurnet. Yurnet seperti biasa terus memujuk Han agar tidak pergi dari Niflheim. Han menjelaskan kalau selama ini ia menjadi master sering meminta ini itu kepada para hero-nya. Dan karena ia dapat bertemu langsung seperti ini, sekarang ia dengan sangat tulus meminta maaf pada para hero-nya. Yurnet meminta Han untuk menghubunginya sesekali, dan Yurnet juga mengatakan kalau Riddigon ingin bertemu dengan masternya. Han pun setelah itu ke tempat Riddigon untuk mengucapkan salam perpisahan. Dia bahkan masih mengajariku tentang swordmanship ketika aku sudah akan pergi. Wah, keren juga ya lihat Riddigon pakai pakaian full set kayak gini. Ini kalau gini cakep dan keren ya. Oke, singkat cerita, para anggota pelatihan sudah kembali ke kapal Niflheim. Mereka akan diantarkan sesuai dengan titik koordinat dari masing-masing lobi mereka. Jenna sangat lega ketika akhirnya pelatihan yang sangat berat sudah selesai. Terlihat di sini Aaron tidak ikut kembali ke Tonia karena kalau diingat-ingat dia dapat pelatihan khusus untuk mengatasi penyakit mentalnya. Selama perjalanan, Han dalam benaknya berkata, sekarang masih belum waktunya. Kita akan bertemu ketika aku sudah menjadi lebih kuat dari sekarang. 2 hari kemudian, dimensi 1935 Tonia. Dan akhirnya Han dan Jenna kembali lagi ke Tonia. Ya, sesuai dugaan, orang pertama yang menyambut Han ya siapa lagi ya kalau bukan si loli kita satu ini, Ysel. Ysel sangat terkejut mendengar Han menolak Niflheim demi tetap berada di Tonia. Apakah karena diriku Han? Ucapnya sambil menggoda. Oh ya Han, Niflheim sudah banyak berkembang, jadi akan kutunjukkan padamu apa saja yang berubah. Mendengar itu, Han hanya memasang ekspresi datarnya. Ia tidak mau berharap banyak pada Master Whatever. Lalu, Ysel memperlihatkan kalau Tonia sekarang sudah ada lantai 3. Ysel juga berkata, lantai 1 adalah tempat bagi para sampah dan mereka yang tidak berguna. Lantai 2 untuk para pekerja dan mereka yang punya potensi untuk berkembang. Dan lantai 3 untuk para petarung. Han pun berpikir sejenak. Ia merasa apakah Whatever sudah membaca email yang ia kirimkan. Han dalam benaknya bergumam, aku menambahkan 2 buah saran pada email terakhir yang aku kirim untuknya. Yang pertama adalah untuk menggunakan premium summon dengan tujuan menambah kekuatan tempur lobby ini. Yang kedua adalah untuk meningkatkan skill mereka daripada hanya berfokus padaku saja. Han pun diberitahu oleh Ysel kalau selama ia pergi, Tonia sudah menantang lantai sampai lantai 25. Sontak Han terkejut. Ia pun bergumam, mereka berhasil menyelesaikan Stake Boss. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku abaikan. Seperti yang Ysel bilang, ada banyak perubahan yang terjadi pada lobi ini, tapi aku tidak menyangka akan sampai sebesar ini perubahannya. Han lalu mengecek sudah berapa kali Whatever gacha selama ia pergi ke Niflheim, dan terlihatlah di sana Whatever sudah gacha sebanyak 5 kali. Dan betapa terkejutnya Han karena Whatever ini sangat lucky. Ini adalah hero bintang 4 kedua yang berhasil didapatkan Whatever.
Probabilitas untuk mendapatkan hero bintang 4 hanya 1% saja, tapi dia berhasil mendapatkannya sebanyak 2 kali. Seharusnya aku masih bisa menekan mereka karena mereka belum lama ini disummon dan level mereka yang belum terlalu tinggi. Tapi setidaknya mereka sudah naik level sampai bisa menyelesaikan lantai 25. Jadi mereka yang menyelesaikan lantai 25. Jadi aku akan mengeceknya di replay stone besok. Aku jadi tidak sabar untuk bertemu dengan mereka. Lalu scene berpindah ke arah Velkis. Ia terlihat sedang berlatih. Tiba-tiba Han pun berbicara dari belakangnya. "Apa yang sedang kau lakukan? Ini sudah larut malam," tanya Han. Velkis pun akhirnya tahu kalau Han sudah kembali. Tapi kita bisa melihat ya guys, kalau Velkis dari raut mukanya sedang tertekan. "Kelihatannya kau sedang melampiaskan kemarahan pada boneka latihan itu," ucap Han. "Han, tunggulah sebentar, berikan aku kesempatan sekali saja untuk sparring denganmu," ucap Velkis dengan tatapan seriusnya. "Baiklah, aku sudah siap. Jadi ayo kita mulai," ucap Velkis yang segera menyelesaikan latihannya. Lalu mereka pun berpindah ke arah area sparring di Tonia. Dimulailah latihan mereka berdua. Mereka berdua memulai dengan serangan yang sama. "Hei, kemana perisaimu? Dan pedang yang kau gunakan itu sangat bagus. Jika aku menang, aku akan mengambilnya darimu," ucap Velkis. "Ya, itu sangat mustahil," ucap Han dengan senyumnya. Han melihat Velkis sudah banyak berkembang. Bahkan ia merasa beginner swordsmanship Velkis sudah di level 9. Bagi Han ini masih easy peasy. Dengan sangat mudah Han menyerang balik si Velkis. Jadi jurang kekuatan mereka benar-benar jauh ya kali ini setelah Han balik dari Nilfheim. Han pun memberikan saran ke Velkis, "Setidaknya jika kau ingin bertarung, hilangkan dulu pikiran yang mengganggumu. Kau tidak akan bertarung dengan baik jika seperti itu." "Sial, kau jadi tambah kuat. Latihan seperti apa yang kau lakukan di sana?" "Yah, itu rahasia," ucap singkat Han. Lalu Velkis berlari meninggalkan Han. Ia berkata, "Dunia ini sangat luas dan tidak terduga. Aku bahkan tidak menyangka dikalahkan oleh seorang bocah." "Hah? Bocah?" tanya Han dengan cepat. "Sebaiknya kau berhati-hati Han," ucap Velkis. Wah, kita tumben banget ya ngeliat Velkis yang down kayak gini. Padahal kita tahu kalau Velkis itu orangnya arogan parah. Lalu Han pun beranjak ke bagian ruangan para hero di lantai 3. Terlihat di meja Volka sedang tertidur. Bahkan Han sampai bertanya-tanya kenapa Volka tidak tidur di ruangannya. Han pun merasa ada yang aneh di sini. Sambil berjalan Han bergumam, di bangunan ini terdapat 5 kamar di setiap 3 lorong yang ada. Sepertinya whatever sengaja menempatkannya sesuatu party setiap hero. Party 3 ya. Aku semakin penasaran dengan mereka. Oke, menarik ya, ditunggu untuk kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.